Kebetulan rumah saya itu dekat pantai dan di pantai itu banyak sekali sampah, dan dari situ saya berpikir bahwa kalau bukan kita yang memulai kebersihan ini siapa lagi gitu. Satu yang membuat saya yakin di sini kalau saya tuh pasti menang. Kertas yang sudah tidak terpakai dijadikan bubur. Nah, itu kita bentuk jadi bak sampah dan itu kita kasih sekolah-sekolah yang memang benar membutuhkan gitu. Bisa kuat ya? Bisa banget. Kalau itu malah lebih awet daripada bak sampah yang beneran gitu. Kertas itu kan terbuat dari pohon gitu. Jadi semakin kita menggunakan kertas, makin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang gitu. Jadi inisiatif sendiri gitu buat mengurangi. Kita sebagai pelajar yang banyak mengeluarkan kertas itu harus berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini kita ingin belajar banyak ini dari siswa SMA. Alhamdulillah ini sudah masih siswa SMA, tapi sudah berpikirnya pokoknya nggak berpikir kayak anak SMA. Artinya mau berpikir out of the box. Ini berpikirnya di luar kebiasaan dan dia banyak aktivitas. Saya rencana pakai 2 part ini. Part pertama saya akan membahas dia karena dia ini baru terpilih sebagai Duta Pendidikan Kota Mataram, dan yang kedua nanti sebagai generasi hijau ya. Ya, Duta Generasi Hijau. Duta Generasi Hijau itu tingkat nasional loh. Wah, keren. Nih kita kenalkan ini Dek Najwa. Apa kabar Dek Najwa? Alhamdulillah baik. Halo, perkenalkan saya Najwa dari Sekolah Pesisir Juang. Sekolah Pesisir Juang. Nah, apa itu Sekolah Pesisir Juang? Nah, Dek Najwa, saya betul udah lama tahu apa yang Dek Najwa lakukan. Kalau nggak salah itu sebelum pergi lomba generasi hijau ya. Ya itu kan utusan NTB berarti ya. Mengikuti tingkat nasional. Nah, ini kan luar biasa. Nah, SMA kelas 3 ya. Ya, kelas 3. Kelas 3. Nah, terus sudah mengikuti lomba-lomba seperti itu. Kalau saya mulai bahas tentang generasi hijaunya dulu deh. Ya. Boleh. Nah, generasi hijau ini, Najwa ini apa sebetulnya yang dilakukan sehingga sampai ke juara 4 nasional ini? Nah, jadi sebelumnya dulu waktu awal-awal pengen banget nih, kan dulu tuh sempet sering clean up di pantai gitu. Jadi mulai ambis dari event-event nasional gitu, dan akhirnya nemuin event yang bener-bener tujuannya itu ke lingkungan gitu ya, itu Duta Generasi Indonesia. Dan di sana juga sempat ngebuat kegiatan penghijauan di salah satu MTS di Kota Mataram, yaitu MTS Al-Amin, dan juga kita ngadain sosialisasi yang benar-benar cuma saya sendiri yang menghandle, tanpa bantuan dari teman-teman lainnya. Karena pihak panitia nasionalnya itu cuma berikan kita proposal dan kita harus jalan sendiri gitu, dan itu benar-benar mandiri banget ya, mandiri gitu. Memang itu persyaratannya, apa nggak ada misalnya harus kolaborasi dengan kelompok-kelompok tertentu? Nah, itu dari kita sendiri sebenarnya. Kalau kemarin tuh mau buat kolaborasi dengan rumah kertas gitu yang ada di Kampung Banjar waktu itu, tapi mikir juga pasti disuruh perizinannya gitu, apalagi kita gitu. Ya, Dek Najwa, jadi kalau kita berpikir ini masalah kebersihan lingkungan, kan pasti ada momentumnya. Kapan sih mulai berpikir? Kalau pada anak pada biasanya kan ya bermain, ya jalan-jalan gitu kan. Nah, mulai memikirkan tentang kebersihan lingkungan itu mulai kapan? Kapan mulai kepikiran untuk peduli terhadap lingkungan? Sebenarnya dari terbentuknya Sekolah Pesisir Juang, saya berpikir bahwa ini kebersihan tuh harus dijaga dan harus kita lihat gitu, karena kan kebetulan rumah saya itu dekat pantai dan di pantai itu banyak sekali sampah, dan dari situ saya berpikir bahwa kalau bukan kita yang memulai kebersihan ini siapa lagi gitu, dan akhirnya kita setiap 2 bulan sekali itu membuat program di Sekolah Pesisir ini, yaitu Clean Up Beach, yang dimana kita membersihkan sampah walaupun emang percuma gitu, walaupun kita bersihkan sebersih-bersihnya itu bakalan numpuk lagi sampahnya. Karena itu dari kepribadian masyarakat sih sebenarnya, yang mindsetnya nggak pernah berubah gitu buat
tidak membuang sampah di pantai. Nah, gitu. Kalau kita berbicara sampah, ini kan kita berbicara dari hulu ke hilir nih. Nah, dari hulunya ini kan tentu dari masyarakat kota, Iya. ya, yang membuang sampahnya ke sungai. Akhirnya bermuaranya lah di pantai. Nah, ini kan kalau masyarakat di sana mungkin ya sudah capek seperti tadi, udah capek kita bersihkan, tapi kok numpuk-numpuk lagi, nggak bosan? Itu dah yang masyarakat sana juga mikirnya kita tuh udah nggak buang sampah nih ke pantai, tapi kok bisa masih banyak gitu. Oke, jadi kan kalau udah berpikir seperti itu kan akhirnya banyak yang ya acuh tak acuh, ya. Nah, gimana Nadia berperan? Najwa berperan karena apa ya? Ini membentuk kesadaran. Iya. Najwa berpikir sendiri bahwa kayaknya harus bergerak terus gitu. Kepikiran apa sebetulnya, Najwa? Sebenarnya pengen buat perubahan di diri sendiri dan untuk di lingkungan sendiri gitu. Biar harus nih tempat tinggal saya harus jauh lebih bersih dari tempat tinggal teman saya sebelah gitu. Sebenarnya ada rasa iri gitu lihat lingkungan sebelah kok bersih gitu. Jadi nekat buat kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi gitu. Oke, ini kan karena rasa cinta ya. Iya, rasa cinta. Terhadap lingkungan. Kemudian bergerak ini kan tidak bisa sendiri terus, Dek Najwa. Iya. Apa yang Dek Najwa lakukan ini untuk mulai menggandeng teman-teman di sekitar gitu untuk ayo kita mulai bersama gitu. Tidak lain juga berasal dari sekolah pesisir juang sebenarnya. Jadi awalnya itu kita menggandeng adik-adiknya. Sebenarnya sadarkan dulu nih adik-adiknya karena mereka yang generasi penerus bangsa gitu, generasi yang bakal melanjutkan segala perubahan-perubahan yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya awal mulai itu merubah pola pikir adik-adik ini buat jangan membuang sampah di pantai gitu. Dan lama-kelamaan menggandeng teman-teman remaja gitu buat melakukan perubahan juga di lingkungan kita. Terus di sana itu kita kayak mengubah sampah itu menjadi barang yang bermanfaat seperti eco-brick gitu. Jadi ada outputnya ya, ada pengolahan limbah sampah bahkan ya. Nah, sekarang saya ke generasi hijau. Nah, mengikuti lomba itu lomba se-Indonesia. Tentu kalau baca profil teman-teman yang lain ya, yang sudah dilakukan teman-teman yang lain ya, Dek Najwa ada nggak merasa kepikiran, aduh kayaknya saya belum seberapa yang saya lakukan gitu. Itu pasti sih kalau udah ke nasional tuh udah pasti. Waktu di nasional, saya tuh ngerasa kayak gimana ya, butiran debu gitu. Karena teman-teman tuh udah jauh banget larinya, dan saya masih di 1-2 tempat gitu. Teman-teman yang udah ke nasional tuh udah banyak banget ngelakuin kayak perubahan gitu, kayak ngelakuin gerakan-gerakan di provinsinya masing-masing. Dan saya juga di sini baru berjalan 2 kali pergerakan gitu, dan itu ngerasa insecure banget sih di sana. Nah apa yang membuat Dek Najwa ini kok yakin NTB juga bisa gitu dengan sekian banyak pesaing lah ya kalau kita katakan di situ. Nah, yang buat saya yakin itu sebenarnya modal nekat sih, nekat aja. Asik ini ya. Ya walaupun beberapa kali kita berkegiatan membuat kerajinan dari sampah ini, satu yang membuat saya yakin di sini kalau saya tuh pasti menang. Jadi saya sempat mengikuti pelatihan yang dimana pelatihan dan kita nyumbang bak sampah ke sekolah-sekolah. Itu membuat bak sampah dari kertas yang di apa namanya? Kertas. Ya, dari kertas yang sudah tidak terpakai kertas yang sudah tidak terpakai dijadikan bubur. Nah, itu kita bentuk jadi bak sampah dan itu kita kasih sekolah-sekolah yang memang benar membutuhkan gitu. Bisa kuat ya? Bisa banget. Kalau itu malah lebih awet daripada bak sampah yang beneran gitu. Pertama kali kepikir untuk membuat itu dapat inspirasi dari mana? Dari waktu itu sebenarnya programnya dari Forum Anak Mataram, itu Save Our Paper, menggunakan kembali kertas yang sudah tidak terpakai. Jadi kan banyak sekali tuh kertas-kertas yang bekas print itu yang sudah tidak terpakai kan, itu kita olah kembali menjadi barang yang bermanfaat seperti bak sampah ini. Nah, itu dapat inspirasinya dari Forum Anak Mataram. Aduh sangat luar biasa ini. Jadi kita yang dewasa nih
kayak dicubit kupingnya ini. Anak-anak SMA sudah banyak berbuat ternyata sahabat ya podcast. Jadi membuat dari sampah bekas kemudian diolah dan disumbangkan ke sekolah berarti ya? Iya. Oke. Itu berarti yang dipresentasikan sama Dek Najwa? Ya, itu yang dipresentasikan sama paperless. Jadi gimana cara, itu juga sih termasuk Save Our Paper, bagaimana cara kita mengurangi sampah kertas ini. Gitu. Oke. Jadi tidak hanya seputar bagaimana memanfaatkan limbahnya, tapi bagaimana menguranginya. Iya. Oke. Karena yang seperti yang kita ketahui, kertas itu kan terbuat dari pohon gitu. Jadi semakin kita menggunakan kertas, semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang gitu. Jadi inisiatif sendiri gitu buat mengurangi. Kita sebagai pelajar yang banyak mengeluarkan kertas itu harus gitu, untuk berpikir seperti itu. Oke, nah ini yang saya katakan sahabat podcast ya, ini berpikirnya udah nggak biasa seperti anak SMA lainnya, tapi ini kita butuhkan. Dek Najwa, kemudian lomba di tingkat nasional akhirnya mendapatkan juara keempat. Ini kan sudah yakin tingkat nasional itu kan sangat luar biasa. Jadi semua pesertanya itu semuanya tingkat SMA ya? Iya, semuanya SMA. Oke, kemudian apa yang berbeda nih setelah jadi juara pulang ke kampung halaman, ada nggak perubahan yang terasa? Ada sih, terutama di diri sendiri ya, lebih kayak peduli gitu, lebih ke iri, kayak iri nggak sih? Iri lihat teman-teman yang di luar sana, mereka udah bergerak melakukan perubahan 1000 gitu, kita masih segini. Nah jadi setelah pulang dari Kalimantan, waktu itu Kalimantan Timur, mikir juga saya tuh harus buat perubahan lebih dari teman-teman saya gitu. Oke, jadi sangat positif ya apa yang dilakukan. Nah oke, sekarang titip pesan nih buat adik-adik, buat teman-teman sejawatnya. Nah, ini bisa ngadep ke kamera sini. Apa yang harus dilakukan karena kita berbicara perubahan iklim ya. Perubahan iklim global saat ini sudah nyata. Nah, silakan Dek Najwa kirim pesan. Ya, buat teman-teman di seluruh Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat, mari kita peduli lingkungan sekitar. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi gitu. Dan kita sebagai generasi muda yang bakalan meneruskan perjuangan para tokoh-tokoh kita harus kayak mengikuti jejak-jejak para tokoh-tokoh yang peduli akan lingkungan seperti itu. Kalau bisa kita lebih gitu ya. Oke, asik kalau bisa lebih. Dek Najwa ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya mendapatkan juara tidak menjadikan berhenti di sini. Ya, jadi harus berbuat lebih lagi. Oke, sahabat YS Podcast, ini part 1, saya bicara berikut saya akan membahas bagaimana giat Dek Najwa terkait dengan sebagai duta pendidikan. Ya, oke, tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.